Apa jadinya jika seorang kapten kapal meninggalkan kapalnya yang berjumlah 1.000 penumpang, posisinya sudah di tengah laut, tapi sebenarnya kondisi kapal tersebut tuh hampir tenggelam. Kedengarannya seperti film-film thriller yang pernah kita tonton kan guys. Tapi sebenarnya kisah ini tuh kisah nyata. Bermula dari tahun 1880, ada sebuah kapal uap bernama SS Jaidah penerbangan dari Singapura menuju Penang, membawa jemaah haji menuju Mekah. Tapi di tengah perjalanan badai pun datang. Keputusan kapten pun mengubah segalanya. Kisah ini bukan menceritakan soal cuaca buruk, tapi kisah ini itu menceritakan soal tanggung jawab, kepanikan, dan juga pilihan hidup atau mati yang bikin bulu kuduk merinding lebih dari 1 abad kemudian. Oke guys, mari kita bahas mulai dari kapalnya dulu ya guys. Jadi kapal SS Jaidah ini berukuran 993 ton. Dibangun mulai tahun 1872. Kapal ini awalnya itu beroperasi di bawah bendera Inggris, tapi dimiliki oleh 1 orang keturunan Arab terkenal di Singapura bernama Sheikh Muhammad Al-Sagouf. Seorang tokoh penting yang memiliki koneksi di berbagai kerajaan dan bisnis pelayaran. SS Jaidah ini bukan kapal uap mewah guys, tapi fungsinya tuh jelas untuk mengangkut penumpang haji dari Asia Tenggara menuju Arab Saudi. Melewati jalur maritim yang saat itu berbahaya jauh dari kata aman. Rutenya itu adalah Singapura, kemudian Penang, kemudian Aden atau Yaman. Setelah itu baru ke Jeddah atau yang kita sebut sebagai Arab Saudi. Oke guys, jadi ini gambaran visualnya ya. Kalian berada di sebuah kapal uap dengan deknya kayu bersama 1.000 penumpang haji lainnya yang saling membawa perlengkapan, peralatan, bahkan makanan tuh sendiri-sendiri. Udah pasti kalian saling berdesakan guys. Terus tidurnya pun di kabin terbuka. Kemudian gak ada tuh namanya kabin AC, lifeboat modern, dan 1.000 orang ini menjalani semua itu karena mereka tuh mau ibadah. Tanggal 17 Juli tahun 1880, kapal SS Jaidah berangkat dari Singapura menuju Jeddah untuk mengangkut penumpang tambahan. Total akhir penumpang itu ada 953 penumpang yang terdiri dari 778 pria dewasa, 148 wanita dewasa, 67 anak-anak, ditambah kru kapal beserta hewan kurban yang akan dibawa ke tanah suci. Kapal ini juga membawa 600 ton kargo umum, sebagian besar berupa gula, kayu garon, dan barang dagangan umum. Awak kapal multinasional SS Jaidah ini terdiri dari kapten yang bernama Joseph Lucas. Ada juga perwira pertama bernama Austin, perwira kedua, dan juga ada seorang insinyur terkenal ketiga di Eropa. Bahkan istri kapten juga berada di kapal itu. Jadi guys, di kapal ini penumpangnya ada 953 orang. Mereka semua ingin menunaikan rukun Islam kelima, yaitu pergi haji. Di antara mereka ada yang sampai menjual sawah, menggadaikan rumah, nabung bertahun-tahun demi bisa naik kapal SS Jaidah ini. Karena bagi mereka perjalanan kali ini bukan sekedar perjalanan, tapi sebuah panggilan untuk menunaikan ibadah.
jika kapal yang mereka naiki menjadi sebuah peti mati massal. Awalnya perjalanan mereka ini normal aja guys, tapi saat mereka meninggalkan perairan India dan memasuki Samudra Arab, tiba-tiba cuacanya mulai berubah secara drastis. Tanggal 3 Agustus 1880, saat berada di dekat Ras Hafun, badai pun mulai datang. Angin laut semakin kuat dan gelombang pun tiba-tiba berubah menjadi ganas. Laporan dari kapal menyebutkan bahwa boiler alias pemanas uap kapal sempat terlepas, menyebabkan kerusakan struktural yang besar. Lambung kapal bocor, air laut mulai masuk, mesin pun hampir berhenti. Kapal perlahan mulai miring. Kru kapal mencoba menguras air yang masuk ke dalam kapal mereka. Tapi setiap mereka pompa, semakin besar ombak yang menghantam kapal mereka. Mulai ada ketakutan pada setiap kru kapal. Mereka berpikir mereka nggak akan pernah bisa sampai ke Yaman. Situasi makin buruk saat makanan serta air bersih ini mulai menipis. Beberapa jemaah haji pun mulai sakit guys. Di ruangan bawah dek yang gelap dan sesak itu, mulai terdengar teriakan, kepanikan, dan doa-doa dalam berbagai bahasa. Para jemaah haji mulai berpegangan tangan satu sama lain, berharap adanya sebuah keajaiban. Kru kapal yang sebagian orang Eropa dan India mulai kehilangan arah. Kapten kapal yang bernama Joseph Lucas ini juga mulai terlihat bingung nih guys. Tanggal 7 Agustus 1880 menjadi momen kontroversial dalam sejarah maritim Asia Tenggara. Kapten Joseph Clark beserta beberapa kru kapal membuat sebuah keputusan yang sangat gila, yaitu meninggalkan hampir 1.000 penumpang dalam kondisi kapal yang hampir tenggelam. Mereka menggunakan sekoci dengan alasan mereka adalah kapal SS Jeddah ini nggak akan bisa diselamatkan. Kapal ini akan tenggelam dalam beberapa jam saja. Namun saat mereka hendak kabur, terjadi kerusuhan di kapal tersebut. Penumpang yang mendengar kabar bahwa mereka akan kabur pun mulai memberontak. Beberapa kru terjatuh ke laut, bahkan ada yang tewas. Kapal yang awalnya diisi dengan penuh harapan berakhir dengan kapal tanpa nahkoda terombang-ambing di lautan Arab. Keesokan harinya, Kapten Clark bersama beberapa kru yang berhasil kabur ditemukan oleh kapal SS Sindian. Mereka melaporkan bahwa kapal SS Jeddah telah tenggelam dan semua penumpangnya telah meninggal. Sontak berita itu pun membuat heboh dan sangat menggemparkan dan langsung menyebar dengan cepatnya. Tapi ternyata belum selesai nih guys. Beberapa hari kemudian, kapal lain bernama kapal SS Antenor menemukan kapal SS Jeddah masih mengapung. Seru banget kan tuh guys. Dengan bantuan mereka, kapal itu akhirnya ditarik menuju pelabuhan Aden. Sebagian besar penumpangnya masih hidup. Memang beberapa meninggal karena sakit dan kelelahan. Ada sekitar 18 orang, tapi mayoritas mereka itu semua selamat. Bayangin guys reaksi Kapten Clark bersama kru yang berhasil kabur, pasti ang-eng-ong gak tuh? Kapal yang mereka bilang tenggelam ternyata masih mengapung.
penumpang yang mereka bilang udah meninggal ternyata masih hidup guys. Dan disinilah semuanya meledak guys, ketika kapal SS Jeddah ditarik ke pelabuhan Aden dan semua orang tahu penumpangnya masih selamat. Otoritas kolonial Inggris itu langsung mengambil tindakan. Pengadilan maritim langsung dibentuk. Tujuannya untuk menyelidiki tindakan Kapten Clark bersama dengan kru yang berhasil kabur. Sidang dipimpin oleh pejabat maritim Inggris, disaksikan oleh banyak pihak, mulai dari konsul lokal, perwakilan pemilik kapal, pengacara pelayaran, bahkan wartawan dari surat kabar Eropa dan India. Kapten Clark akhirnya dipanggil sidang bersama chief engineer dan juga kru senior. Dan di ruang sidang muncul pertanyaan terbesar dalam sejarah pelayaran haji, yaitu apakah Kapten Clark bersalah karena telah meninggalkan kapal dan penumpangnya padahal mereka masih bisa diselamatkan. Dalam sidang yang berlangsung guys, Kapten Clark bersikeras bahwa kapal tuh udah rusak parah kondisinya karena badai. Mesin berhenti bekerja, pompa air nggak bisa mengatasi kebocoran. Bahkan dia yakin bahwa kapal akan tenggelam dalam waktu singkat. Kapten Clark juga bilang di persidangan bahwa kalau saya tetap tinggal, saya akan mati di sana. Saya harus menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian ini secepatnya agar bisa ada bantuan. Menurut kalian itu masuk akal atau Kapten Clark ini cuci tangan tanpa pakai sabun? Tapi investigasi dari tim inspeksi kapal menceritakan hal yang 180 derajat berbeda dari Kapten Clark. Memang boiler itu rusak, tapi kapal masih bisa mengapung. Kebocoran ada, tapi nggak kritis-kritis amat. Kapal tidak dalam kondisi akan langsung tenggelam. Pompa masih bisa bekerja sebagian. Yang paling fatal banget ini adalah Kapten Clark ini tidak mencoba menyelamatkan penumpang, bahkan tidak memberikan instruksi penyelamatan, tidak mengorganisir distribusi makanan atau lifebelt, dan kabur tanpa permisi. Dan yang lebih gilanya lagi adalah beberapa saksi dari penumpang dan kru menyebutkan bahwa kapten dan kru itu sempat bertengkar hebat. Dan keputusan untuk kabur itu dilakukan secara tergesa-gesa. Bahkan ada yang menyebutnya panik dan egois. Ternyata selama penyelidikan muncul satu fakta besar lainnya yang membuat publik makin marah. Kapal SS Jeddah kelebihan muatan. Yes, kalian gak salah dengar guys. Kapal yang normalnya hanya mampu membawa sekitar 400 hingga 500 orang malah diisi hampir 1000 orang. Dan ini terjadi dengan sepengetahuan kapten dan pemilik kapal. Motifnya simpel aja guys, yaitu uang. Semakin banyak penumpang, maka semakin banyak dapat bayaran. Akhirnya setelah penyelidikan panjang, pengadilan Aden memutuskan bahwa Kapten Clark ini bersalah karena misconduct, yaitu pelanggaran berat sebagai komandan kapal. Hukumannya itu sertifikat pelautnya dicabut 3 tahun. Chief Engineer juga dihukum ringan karena gagal mempertahankan mesin. Tapi itu gak ada yang namanya hukuman penjara. Bahkan kompensasi langsung pun juga gak ada. Alasannya karena hukuman maritim itu lemah untuk orang-orang penumpang haji non-Eropa.
Publik pun langsung bilang, coba kalau penumpangnya ada orang Eropa, pasti hukumannya berbeda. Apa jangan-jangan negeri Konoha ini terinspirasi dari pengalaman SS Jeddah ini ya guys? Soalnya mirip. Begitu pengumuman pengadilan diputuskan, media internasional langsung meledak. Surat kabar Inggris, India, Timur Tengah mulai menyoroti kasus ini. Judul-judul besar mentereng di halaman depan dengan kalimat Kapten meninggalkan 953 penumpang haji untuk mati. Ada juga yang menulis horor di Laut Merah, skandal di SS Jeddah. Bahkan ada yang menuliskan memalukan maritim Inggris, para jamaah haji dibiarkan tenggelam. Bahkan di surat kabar The Straits Times muncul editor tentang keserakahan perusahaan pelayaran dan standar ganda kolonial. Para penumpang yang masih hidup mengalami kondisi fisik dan mental yang sangat kacau. Beberapa di antaranya mengalami dehidrasi parah, luka-luka saat ketimpaan barang pas kapalnya miring, kemudian infeksi kulit akibat lembab dan sanitasinya buruk, trauma psikologis karena hampir 1.000 orang ditinggal begitu aja di tengah laut. Jumlah korban resmi yang meninggal adalah 18 orang. Tapi menurut sumber lain itu bisa lebih karena banyaknya anak-anak yang tidak terdaftar dengan nama lengkap guys. Jadi bayangin aja, niatnya tuh mereka mau ibadah tapi nyaris mati karena ditelantarkan. Itu tuh bukan cuma luka di badan, tapi lukanya itu di sini guys. Yang mengejutkan para pejabat kolonial Inggris di Aden itu adalah sebagian besar jemaah haji ingin melanjutkan perjalanan mereka menuju Mekah. Mereka tidak menuntut untuk ganti rugi, mereka juga tidak ribut-ribut soal investigasi, tapi yang mereka minta adalah tolong bantu kami agar tetap naik haji. Kenapa? Karena bagi mereka itu ya seperti yang tadi awal aku bilang, ini tuh bukan sekedar perjalanan doang guys, karena ini tuh adalah perjalanan sakral seumur hidup. Sudah bertahun-tahun menabung, bahkan kalau harus naik kapal lain yang lebih tua atau jalan kaki sekalipun, mereka tetap mau lanjut guys. Sebagian dari mereka itu udah dibantu menggunakan kapal lain menuju pelabuhan Jeddah, Arab Saudi, titik masuk menuju Mekah. Ada juga yang memilih tinggal sementara di Aden, bekerja serabutan untuk mengumpulkan ongkos haji yang baru. Bahkan ada juga yang gak bisa sama sekali balik ke tanah airnya karena kehabisan ongkos. Tragedi ini memicu gelombang solidaritas muslim sepanjang rute haji. Di Penang dan di Singapura, komunitas muslim mulai membentuk komite bantuan haji, mengumpulkan dana darurat untuk para korban. Di Hadramaut dan di Jeddah, para pedagang Arab yang migrasi ke Asia Tenggara mulai mengorganisir tempat tinggal dan logistik bagi para jemaah yang terdampar. Salah satu efek terbesar dari tragedi kapal SS Jeddah ini adalah munculnya pengawasan terhadap kapal-kapal haji. Padahal sebelumnya mah sama sekali nggak ada pengawasannya guys. Tapi setelah tragedi ini muncul tekanan ke pemerintah kolonial Inggris di India dan di Malaya untuk mengatur standar kapal haji. Perusahaan pelayaran swasta agar tidak memaksa kelebihan muatan. Agen-agen haji lokal untuk bertanggung jawab terhadap nasib jamaahnya. Tahun-tahun berikutnya, Inggris mulai memperkenalkan dokumen wajib manifest penumpang, pemeriksaan kapal sebelum keberangkatan, inspeksi kesehatan sebelum naik kapal.
Mungkin kalian juga bertanya-tanya, bagaimana sih nasib pemilik kapal SS Jeddah ini? Sebagai pengusaha sukses keturunan Arab yang punya pengaruh di Singapura, ia tidak pernah dikenakan hukuman resmi. Alasannya karena ia tidak pernah ada di kapal pada saat kejadian. Kaptenlah yang dianggap bertanggung jawab secara operasional. Namun reputasinya tercoreng. Masyarakat mulai mempertanyakan etika bisnisnya. Beberapa agen haji memutuskan hubungan dengan perusahaan pelayarannya. Di kemudian hari, perusahaannya mengubah fokus bisnis ke bidang lainnya, guys. Dampak dari tragedi kapal SS Jeddah ini bukan berhenti di pengadilan Aden aja. Sejak awal 1900-an, pemerintah kolonial Inggris atas tekanan media dan masyarakat mulai merevisi standar kelayakan kapal haji, membatasi jumlah penumpang sesuai kapasitasnya, mewajibkan adanya lifeboat dan pelatihan darurat bagi kru kapal, membangun pos kesehatan dan karantina di pelabuhan transit seperti Aden, Suez, dan Jeddah. Ini akhirnya memicu lahirnya regulasi internasional seperti Pilgrimage Ordinance 1927 di India, Perjanjian Pelayaran Internasional soal perlindungan jemaah haji. Kisah kapal SS Jeddah ini pada akhirnya adalah refleksi besar bagi manusia saat diuji. Apakah kita berani bertahan demi orang lain, ataukah kita memilih untuk kabur demi keselamatan pribadi? Dunia modern pun punya kapal-kapal Jeddah dalam bentuk lain, seperti pemimpin yang kabur dalam bertanggung jawab, pejabat yang mengorbankan rakyat demi kekuasaan, pekerja yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Kapal SS Jeddah ini bukan soal laut, guys, tapi soal moral, dan setiap kita bisa jadi kaptennya. Kita sekarang tuh hidup di zaman yang apa-apa serba canggih. Kapal sekarang sudah dilengkapi dengan radar dan satelit. Sistem pelaporannya itu juga udah elektronik. Kemudian pelatihan keselamatannya pun rutin. Tapi nih guys, tragedi masih sering terjadi. Kita bisa lihat di beberapa kasus, seperti karamnya kapal feri di Korea Selatan, Seoul tahun 2014 karena kelalaian dan over capacity. Kemudian ada kecelakaan haji pada tahun 2015 karena kesalahan manajemen massa, yang artinya kapal SS Jeddah lagi-lagi sebagai peringatan abadi bahwa teknologi itu boleh aja guys berkembang, tapi keserakahan, ketakutan, dan pengkhianatan moral tetap jadi musuh utama guys. Dan kita tuh bener-bener butuh sistem, bukan cuman butuh niat yang baik doang. Kalau kamu jadi pemimpin, jangan cuma belajar bagaimana caranya mengemudi, tapi belajar juga cara bertahan saat para penumpang kamu tuh panik. Kita tutup untuk mengenang 18 jiwa yang wafat di tengah laut pada tragedi tersebut. Mereka bukan korban pertama dan juga bukan korban terakhir, tapi mereka adalah simbol perjuangan jemaah haji dalam sejarah Asia Tenggara. Kapal SS Jeddah mungkin udah nggak ada, lambungnya mungkin udah karatan, terkubur entah di mana. Tapi kisahnya diceritakan kembali oleh kita semua. Inilah kisah tentang satu kapal yang membawa ribuan pelajaran tentang kepemimpinan,
keimanan, dan tentang siapa kita saat badai datang. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman serta keluarga kalian. Dan jangan lupa tulis komentar di bawah ya guys. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian berada di kapal SS Jeddah.